Inilah pertandingan akbar yang akan disiarkan secara live oleh DAZN, yang mana sejarahnya yaitu Anthony Joshua melawan Ngannou. Yang mana Anthony Joshua datang sebagai petinju lulusan Olimpiade. Dia mendapatkan gelar Olimpiade dengan susah payahnya, dan secara mengejutkan dia tampil sebagai pemenang saat melawan Klitschko. Saat itu dia masih sangat muda belia dan dia dapat menampar wajah Klitschko hingga dia menjadi juara dunia. Namun tidak ubahnya orang seperti roda berputar, yang mana ketika itu Joshua secara mengejutkan juga takluk di tangan Ruiz yang ketika itu datang sebagai petarung pengganti, yang mana ketika itu Joshua akan menghadapi Pulev, tapi Pulev tidak bisa karena cedera, lalu dipilihlah Ruiz. Namun pilihan Joshua itu salah dan kemudian Ruiz memenangkan pertarungan secara brutal dan mengejutkan. Apakah Ngannou bisa mengejutkan dunia dengan mengalahkan Anthony Joshua? Kita akan segera menyaksikan. Anthony Joshua memang memiliki masa otot yang sangat besar dan sangat kekar, yang mana dimanfaatkan oleh Usyk yang ketika saat ini adalah juara sejati dari kelas berat. Dia memiliki 3 sabuk saat mengalahkan Anthony Joshua. Anthony Joshua akan menghadapi Ngannou, yang mana Ngannou ini kemarin habis menggegerkan dunia karena Ngannou ini bisa menjungkalkan si Raja Lincah yang bernotabe sebagai raja kelas berat yang sangat lincah, yaitu Tyson Fury. Euforia ini tidak ubahnya dari pertarungan Ngannou melawan Tyson Fury. Semua orang-orang menggadang-gadang jika Ngannou akan memberi perlawanan secara jelas, karena sekelas Fury aja bisa terpukul jatuh, dan seharusnya Ngannou menurut semua orang bisa memenangkan pertarungan secara brutal. Pertarungan Ngannou melawan Fury sendiri disaksikan banyak ribuan penonton di Abu Dhabi dengan kalkulasi perjudian 1:100 dengan kemenangan Fury. Nampaknya itu semua tidak mudah dilakukan Fury. Ternyata Ngannou bisa merepotkan secara brutal. Dia memukul jatuh Fury meskipun bangkit lagi dan menang angka. Di pertarungan keduanya ini Ngannou akan berhadapan dengan mantan juara dunia tak terbantahkan, yaitu Anthony Joshua yang sangat keren di waktu masa jayanya. Ketika kalah 2 kali dengan Usyk dan kalah melawan Fury, nampaknya nama ketenaran Joshua mulai hilang. Namun dengan melawan Ngannou yang dapat menjatuhkan Fury, nama Joshua digadang-gadang akan naik daun lagi. Ketika kalian sudah tahu dengan hasil Ngannou melawan Joshua, yang mana dimenangkan oleh Joshua dengan pukulan KO ganas yang mengakibatkan Ngannou sampai tak sadarkan diri, ada faktor-faktor yang membuat itu semua terjadi, karena salah satunya adalah kepercayaan yang sangat tinggi dari Ngannou. Karena waktu itu Ngannou sudah dapat memukul KO Fury, apalagi Joshua yang rahangnya sangat kacau dengan pukulan Andy Ruiz yang kecil mungil pendek itu saja Joshua bisa terkapar, apalagi dengan Ngannou. Kebanyakan tim-tim dari Ngannou berkata seperti itu.
Nampaknya semua orang beranggapan salah. Ternyata Ngannou dipukul secara ganas oleh Joshua dengan 3 pukulan yang mengakibatkan dia tertidur, dan 3 pukulan itu dapat menjatuhkan Ngannou sebanyak 3 kali, dan Ngannou harus mengakui keunggulan Joshua secara sadis. Nampaknya Ngannou di boxing ini memang sangat dinantikan, namun ekspektasi banyak orang sekarang sudah patah arang karena harus mengalami pingsan dipukul oleh Anthony Joshua. Cuplikan-cuplikannya memang tidak tampil di sini karena masih dalam pertarungan kita membuatnya ini. Namun ulasan-ulasan seperti ini akan memberi pengetahuan kepada kalian jika Ngannou pernah memukul Fury, namun tinju sangatlah jahat, tinju sangatlah brutal. Beda dengan UFC, yang mana UFC masih memiliki daya redam dengan teknik-teknik kaki. Tidak semuanya yang dilakukan adalah dengan tangan terbuka, namun masih ada kuncian, ada tendangan. Semua orang bisa fokus dengan lain hal, tapi beda dengan tinju. Tinju dengan kekuatan tangan yang superhero, dengan kekuatan tangan super imajinastik, harus diperlakukan dengan jelas. Menurut pengamat tinju seperti Donald Kiko Arahan, yang mana sebagai pengamat tinju Amerika, berkata jika Ngannou terus-terusan overconfident, terus-terusan terlalu percaya diri, dia akan dipukul jatuh oleh Joshua. Perkataan itu kini menjadi kenyataan yang sangat-sangat fenomenal, yang mana Ngannou tidak bisa berkutik sedikit pun di tangan Joshua. Di ronde pertama, di akhir-akhir hampir habis, Ngannou langsung dipukul jatuh dengan strike keras. Nampaknya double cover. Ngannou tidak bisa menutupi kehebatan Joshua, tidak bisa menutupi tangan keras dari Joshua. Karena apa? Karena Ngannou tidak biasa menutup mukanya dengan double cover. Dana White juga berkata demikian jika Ngannou belum sejajar dengan Joshua. Namun King Ngannou terlalu terburu-buru untuk melawan si raja-raja boxing. Dia hanya kebetulan bisa memukul Fury secara spontan, tapi hal itu tidak ubahnya seperti orang-orang yang lain yang berkata Ngannou bisa mengalahkan Joshua. Itu sangatlah mustahil. Dalam timbang badan, tampak saja kepercayaan diri Ngannou sangatlah jelas terlihat, dan grogi di Joshua juga ada karena dia sudah 2 kali dikalahkan. Nampaknya Joshua dengan tenang-tenang saja dan Ngannou dengan kepercayaan diri tinggi akan menyambut pertarungan. Inilah cuplikannya dan hasilnya sudah kita ketahui semua. Ngannou harus terkapar tertidur dalam buayan harapan. Dengan buayan kepercayaan diri yang tinggi, dia harus terkapar secara tidak terhormat. Menurut Thomas Francisco Aldian mengatakan jika pertarungan akan ketat di ronde 1, 2, dan 3 karena power keduanya sangat-sangatlah ganas, bisa bertarung di ronde-ronde awal jika keduanya bisa membuktikan pukulan siapa yang lebih ganas. Dan jika pukulan telah terjadi, maka dia berkata akan terjadi KO. Ya, betul saja yang dikatakan, KO terjadi dengan ganas. Dengan 2 pukulan strike, hook, long, matilah si Ngannou itu secara brutal. Yaitu dengan kejadian-kejadian ini kita berkesimpulan, jangan terlalu percaya diri dengan semua hal itu. Jangan terlalu overconfident. Jadi sabar dulu wahai Ngannou. Joshua tetaplah Joshua. Dia mantan peraih Olimpiade terbaik. Dia mantan pemegang sabuk gelar juara dunia, yaitu WBA, WBO, dan IBF. Dan Ngannou baru saja mendapatkan
dapatkan kejutan kecil dari Fury. Dia sudah nampak sombong, menantang semua mantan-mantan juara, ingin menantang juara-juara dari boxing. Sabar dulu Nganu, hal itu jangan keburu-buru, kau bisa mati di tangan petinju-petinju hebat kelas berat. Sampai jumpa.